PIO atau SIO. Definisi sistem informasi obat atau pelayanan informasi obat, PIO atau SIO. Menurut Kemenkes RI tahun 1197 Menkes SK nomor 10 2004, PIO atau pelayanan informasi obat itu merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi akurat, tidak biasa, dan terkini kepada dokter, kepada apoteker, kepada perawat, kepada profesi kesehatan lainnya, dan juga kepada pasien. Kalau kita lihat apa tujuan sistem informasi obat, tujuan daripada sistem informasi obat, yang pertama, untuk menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga kesehatan di lingkungan rumah sakit. Yang kedua, tujuan dari sistem informasi obat, menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat, terutama bagi panitia atau komite farmasi dan terapi. Tujuan SIO atau sistem informasi obat yang ketiga, untuk meningkatkan profesionalisme apoteker. Yang keempat, menunjang terapi obat yang rasional. Itu. Kemudian kita lihat untuk apa, ya? Apa atau sasaran dari informasi obat, apa sasarannya? Sasaran dari informasi obat, jelas itu yang pertama adalah pasien atau keluarga pasien. Yang kedua, tenaga kesehatan. Siapa tenaga kesehatan? Dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, asisten apoteker, dan lain-lain. Yang ketiga, sasaran informasi obat, pihak lain seperti manajemen, tim atau kepanitiaan atau klinik. Kita teruskan sedikit lagi. Apa saja kegiatan dari SIO? Kegiatan dari SIO, kegiatan dari sistem informasi obat. Pertama adalah pemberian informasi obat yang bersifat aktif, atau memberikan informasi obat tanpa menunggu pertanyaan. Ini maksudnya aktif. Dan pasif, memberikan informasi obat setelah ditanya. Ini kegiatan SIO yang pertama. Yang kedua, menjawab pertanyaan mengenai obat dan penggunaannya, baik secara verbal melalui telepon, tatap muka, atau tertulis, seperti melalui surat, melalui pos, faksimil, atau email. Kita lihat seterusnya. Bagaimana sih sistematika menjawab pertanyaan tentang informasi obat? Bagaimana sistematikanya? Inilah dia sistematika menjawab pertanyaan tentang informasi obat. Yang pertama, penerimaan permintaan informasi obat. Ini yang pertama sistematikanya, penerimaan permintaan informasi obat. Kedua, mengumpulkan latar belakang masalah yang ditanyakan. Kemudian yang ketiga, penelusuran sumber data. Yang keempat, formulasikan jawaban sesuai dengan permintaan. Kemudian yang kelima, pemantauan dan tindak lanjut. Ini dia. Sedikit lagi. Bagaimana metode menjawab pertanyaan informasi? Bagaimana metode-metode kita? Metode dalam menjawab pertanyaan informasi. Metode yang pertama, metode jawaban tertulis. Metode jawaban tertulis merupakan dokumentasi informasi tertentu yang diberikan kepada penanya dan menjadi suatu rekaman formal
untuk penanya dan responden. Metode menjawab pertanyaan informasi yang kedua. Yang pertama jawaban tertulis, yang ketiga jawaban lisan. Ada dua jenis metode jawaban secara lisan, yaitu komunikasi tatap muka dan komunikasi telepon. Kita cukupkan sampai di sini. Tunggu, jangan kemana-mana.